Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan Al-Wa'i edisi Jumadil Akhir Februari 2022 dengan judul Masa Depan Milik Islam. Opini pembaca. Liberalisasi agama di ranah pendidikan oleh Dede Wahyudin. Saat ini upaya liberalisasi pemikiran di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi terasa semakin gencar. Gagasan liberalisasi ini bukan dari Islam, juga bukan dari orang Islam. Gagasan ini sebenarnya juga bukan gagasan baru, tetapi merupakan gagasan lama yang digelindingkan oleh negara-negara kafir penjajah. Gagasan ini masuk ke dunia Islam, awalnya dibawa oleh generasi muslim yang sekolah di barat. Sebut saja nama-nama seperti Rufa'ah At-Tantawi dari Mesir. Ia dikirim pemerintah Mesir pada zaman Muhammad Ali ke Paris antara tahun 1826 sampai 1831 Masehi. Setelah kembali ke negaranya, dia mulai memperkenalkan gagasan liberal yang diperolehnya selama di Perancis. Di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Sebut saja Harun Nasution, Nurcholish Madjid, dan lain-lain yang menimba ilmu di barat. Kemudian kembali ke Indonesia melakukan hal yang sama. Karena itu gagasan ini jelas sekali merupakan gagasan kaum kafir penjajah yang sengaja disuntikkan ke dunia Islam dengan motif untuk melemahkan kekuatan kaum muslim. Tujuannya tidak lain adalah mempertahankan penjajahan mereka di dunia Islam. Karena motifnya untuk melemahkan kekuatan kaum muslim, maka pemikiran Islam yang bisa menguatkan kaum muslim tentu pertama-tama yang mereka serang. Caranya dengan menumbuhkan keraguan atau tashkik terhadap perkara-perkara yang ma'lumun bid'ad-din bi'ad-darurah, seperti kewajiban untuk menegakkan dan menerapkan syariat Islam, menegakkan khilafah dan berjihad melawan kaum kafir. Mereka juga menyerang khilafah sebagai sistem pemerintahan despot, barbar, berlumuran darah, terbelakang, dan sebagainya. Mereka juga merusak keluarga dengan menyerang hukum poligami, nikah dini, dan nikah di bawah tangan. Sementara perzinahan, homoseksual, transseksual, pornografi, dan pornoaksi mereka promosikan. Mereka juga menyerang sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah, seperti serangan mereka dengan menggunakan teori hermeneutika. Dengan teori hermeneutika, mereka menyerang Al-Quran, dan dikatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang bukanlah wahyu ilahi yang asli. Mereka juga membajak usul fikih, usul tafsir, dan usul hadis yang ditulis ulama terdahulu, lalu merekonstruksi untuk kepentingan mereka. Dalam usul fikih, mereka benar-benar mengeksploitasi pendapat ulama yang menjadikan maslahat sebagai dalil, seperti yang dilakukan oleh Najmuddin At-Tufi, salah seorang ulama usul mazhab Hambali. Dalam usul tafsir, mereka menggunakan riwayat yang dinukil As-Suyuti untuk menyerang otentisitas Al-Quran dan menggunakan hermeneutika sebagai metode tafsir mereka. Dalam usul hadis, mereka menggunakan riwayat tentang Abu Bakrah yang dihukum Umar karena kasus Qazaf sebagai justifikasi untuk menolak riwayatnya yang berdampak pada penolakan mereka terhadap kesahihan hadis larangan wanita menjadi penguasa. Adapun terhadap paham yang berasal dari luar, mereka berusaha melakukan kompromi. Mula-mula mengatakan bahwa ini bukan dari Islam, tetapi tidak bertentangan dengan Islam. Setelah pikiran dan perasaan umat mulai tercemar, maka mereka mengatakan bahwa ini berasal dari Islam. Bahkan ada yang berani mengatakan Islam mengajarkan ini. Contohnya seperti paham demokrasi, pluralisme, dialog antar agama, dan sebagainya. Bahaya paling besar tentu bukan hanya untuk sekolah, pesantren, organisasinya, kiai dan santrinya, tetapi menimpa Islam dan kaum muslim. Oleh Delviana Umu Najib. Isu moderasi agama makin menguat. Kemenag di bawah Yakut adalah antara pihak yang paling gencar mengkampanyekan moderasi agama akhir-akhir ini. Isu ini terus diangkat sebagai isu yang seolah penting. Propaganda moderasi beragama makin masif digaungkan dengan dalih toleransi beragama dan menghormati agama lain. Begitu juga dengan paham pluralisme. Pluralisme adalah paham yang cenderung menyamakan semua agama. Semua agama dianggap benar oleh para pengusung pluralisme. Sebabnya kata mereka semua agama sama.
sama-sama dari Tuhan. Karena tidak aneh jika kaum pluralisme rajin mempromosikan toleransi beragama yang sering kebablasan. Wujudnya antara lain ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani, perayaan Natal bersama, doa bersama lintas agama, sholawatan di gereja, dan lain sebagainya. Semua itu telah melanggar batas-batas akidah seorang muslim, telah mencampur adukan yang hak dan yang batil. Permasalahan tentang ucapan selamat Natal dan Tahun Baru sebenarnya sudah sering dibahas. Banyak ustadz maupun ulama sudah memberi penjelasan secara tegas bahwa merayakan Natal, memakai atribut Natal ataupun agama lain dan mengucapkan selamat Natal tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, peringatan Natal adalah kebatilan atau kebohongan. Alasannya, peringatan Natal adalah peringatan atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu oknum Tuhan. Jelas, majelis di dalamnya ada pengakuan bahwa Isa alaihissalam adalah anak Tuhan adalah majelis yang batil. Rasulullah SAW bersabda, sungguh setiap kaum mempunyai hari raya dan ini Idul Adha dan Idul Fitri adalah hari raya kita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, jauhilah oleh kalian musuh-musuh Allah, kaum kafir pada hari raya mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Baihaqi. Sehingga dari kedua hadis ini jelaslah bahwa kaum muslim dilarang ikut dalam perayaan Natal, apalagi yang dilakukan di dalam gereja, termasuk mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Aji Mumpung, Rubik Muhasabah oleh Muhammad Rahmat Kurnia. Sah rancangan undang-undang atau RUU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rakyat Paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022 pada hari Selasa 18 Januari 2022 mengesahkan undang-undang tersebut. Nama kotanya adalah Nusantara. Jadi ibu kota Indonesia kelak bukan lagi Jakarta, melainkan Nusantara. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu-satunya fraksi DPR RI yang menolak pengesahan RUU tersebut. Salah satu alasannya, rencana pemindahan ibu kota negara mulai tahun 2024 itu tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025. RUU IKN ini pun masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun material, mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat hingga banyaknya substansi yang belum dibahas secara tuntas. Mengapa harus pindah ibu kota? Ini pertanyaannya dasar dari masyarakat yang penting dijawab. Dalam Undang-Undang IKN diungkapkan Jakarta sudah dianggap tidak layak dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan untuk pemerataan ekonomi di luar Jawa. Aktivis lingkungan Denny Laksono mengungkapkan bahwa alasannya pemindahan ibu kota yang dikemukakan pemerintah sebagai pemerataan tak dapat diterima. Pemerataan, ibu kota dimanapun akan mengulang masalah yang sama jika ekonominya dibangun berbasis pemusatan pada 1% oligarki dan yang lain mengharap tumpahan, tambahnya. Sebelumnya kritik mengalir, namun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Sekadar menyebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, manajer kampanye eksekutif nasional Walhi Wahyu Perdana menyatakan dalam siaran pers 13 Januari 2022, alih-alih belajar dari proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, proses pembahasan RUU IKN dengan super cepat justru mereplikasi kembali proses yang salah. Benar perkataan Wahyu, prosesnya super cepat. Panitia khusus RUU IKN mulai bekerja dengan menggelar rapat dengan pendapat umum RDPU dengan ahli dan akademisi pada 9 Desember 2021. Kemudian diketok palu pada 18 Januari 2022. Hanya butuh waktu 41 hari. Di tengah pandemi, masyarakat geraknya dipatasi. Proses lewat demonstrasi sangat sulit dilakukan dengan alasan menghindari kerumunan. Dalam kondisi itu, UU yang super penting dibuat dengan sangat super cepat. Pasti ada apa-apanya. Mas Hazi menyampaikan pikirannya kepada saya. Aji mumpung berkuasa, mumpung rakyat diembargo dengan COVID-19, seolah mereka sesumbar ini yang gua mau. Lo mau apa? Tegasnya rada emosi. Kacamata yang dipakai kacamata kuda, tidak peduli kiri kanan ataupun dilabrak.
Mas Bowo menambahkan. Dia segera mengingatkan, coba lihat saat pembuatan UU Cipta Kerja Omnibus Law juga sangat cepat. Kalau tidak salah, hanya butuh waktu 8 bulan. Kan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi MK sebagai inkonstitusional. Seingat saya, salah satu yang disoroti MK adalah pentingnya partisipasi publik yang bermakna meaningful participation dalam pembuatan undang-undang. Dalam RUU IKN ini, partisipasi publik yang bermakna diabaikan, tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, juga organisasi masyarakat sipil, paparnya. Tak sekedar itu, dugaan korupsi dalam pembentukan IKN juga mencuat. Bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang IKN, komunitas masyarakat anti korupsi tolak pindah ibu kota menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tertera dalam tanda bukti penerimaan dokumen yang beredar di media sosial. Laporan itu diterima jam 11.20. Komentar tegas juga datang dari Ahmad Khozinuddin. Melalui peristiwa demi peristiwa legislasi, menjadi teranglah bahwa sejatinya DPR RI bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil bahkan hamba oligarki. Advokat sekaligus ketua umum KPAU tersebut menambahkan, jelas yang diuntungkan dari proyek pindah IKN adalah oligarki. Mereka pemilik lahan, pemilik usaha, pengadaan barang dan jasa, perusahaan konstruksi, para oligarki tambang yang diputihkan dosanya via proyek IKN, dan para pejabat culas yang ngalap berkah dari proyek ini. Wakil Ketua DPR Fadlizon yang biasanya kritis hanya bisa menyatakan dalam akun Twitter @fadlizon, usul saya nama ibu kota langsung saja Jokowi, sama dengan ibu kota Kazakhstan Nur Sultan dari nama Presiden Nur Sultan Nazarbayev. Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia. Belum lagi ada wawasan Nusantara. Lanjutnya, itulah demokrasi, Mas Hazi lagi. Mengaku kedaulatan di tangan rakyat, tapi meaningful participation saja tidak dilakukan. Katanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dari kebijaksanaan. Namun pembahasannya pun sangat terburu-buru. Kejar tayang, tambahnya. Iya ya, bilangnya check and balance. Faktanya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif satu gerbong. Mana bisa melakukan check and balance, Mas Bowo menimpali. Teman saya pernah menyampaikan yang terjadi saat ini bukan trias politika, melainkan trias koruptika. Dulunya saya ngambek sama dia tuh, tapi sekarang saya pikir benar juga omongan teman saya itu, tambahnya. Saya sampaikan kepada kedua kawan itu, itulah realitas yang kita hadapi. Itulah pula sebabnya kita perlu melek politik. Jangan sampai umat Islam buta politik, apalagi tidak memiliki kesadaran politik alias wa'yu siyasi. Saya sampaikan juga kepada mereka untuk menghayati sebuah sabda Rasulullah dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang benar, yang benar dianggap bohong. Pada tahun-tahun tersebut pengkhianat diberi amanat, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah Ruwaibidah. Lalu ada sahabat bertanya, apa Ruwaibidah itu? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang berbicara atau mengurusi urusan umum atau publik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan Al-Bazar. Hal itu baru akan dapat kita ketahui realitasnya jika kita memiliki kesadaran politik. Saya tambahkan, kepada para pengambil kebijakan perlu diingatkan, berbahagialah orang yang mati, lalu mati berhenti pula dosa-dosa yang bersamanya. Kecelakaan panjang bagi orang yang mati, namun dosa-dosanya masih tetap ada hingga 100 tahun, 200 tahun, atau bahkan lebih. Dia diazab di kuburnya karena dosa-dosanya dan ditanya tentangnya hingga berakhirnya. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, halaman 74. Jangan aji mumpung. Pergolakan dunia ke arah perubahan. Dr. Muhammad K. Shadiq. Pergolakan politik, ekonomi, dan sosial di dunia saat ini diprediksi akan mengarah pada suatu perubahan besar. Salah satunya, kapitalisme global bakal ambruk. Pandemi yang telah menerpa dunia hampir 2 tahun itu juga akan mempercepat berbagai perubahan besar tersebut. Pasalnya, pandemi telah menyebabkan perekonomian dunia tertekan yang bisa berujung pada krisis. Tidak hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan, politik, dan sosial. Dampaknya telah menjalar ke hampir semua negara di dunia, baik berupa krisis pertumbuhan ekonomi maupun krisis lainnya. Pandemi makin mempertegas kerentanan tatanan kapitalisme global, khususnya pada aspek ekonomi. Banyak para ekonom dunia yang memprediksi kemungkinan besar akan terjadi keruntuhan ekonomi kapitalisme global. Salah satu faktor
Pemicu utamanya adalah pandemi yang terus melanda dunia hingga kini. Pandemi sejak 2020 hingga 2022 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi global mengalami resesi di angka negatif. Berbagai negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi yang kemudian berimbas pada krisis sosial dan politik. Pandemi ini pun memperlihatkan ketidakmampuan negara adidaya Amerika Serikat dalam meminimalkan dampak terhadap perekonomiannya. Makin melemah. Futurologi Yoshihiro Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man menyatakan bahwa kapitalisme merupakan akhir dari peradaban umat manusia. Ia berasumsi bahwa kapitalisme merupakan titik final dari evolusi ideologi dan format politik pemerintahan hingga ia menyebutnya sebagai akhir sejarah, the end of history. Setelah 30 tahun berselang, 1992 sampai 2022, kini peradaban kapitalisme global semakin tampak kerapuhannya, bahkan telah berada di tepi jurang keruntuhannya. Ideologi ini sedang berjuang sekadar untuk memperpanjang masa eksistensinya. Berbagai gejolak politik global terakhir ini diprediksi akan menjadi rangkaian fase kejatuhan ideologi kapitalisme. Sebuah peradaban akan terus eksis dan bertahan jika mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Jika sebaliknya, atau peradaban itu justru melahirkan berbagai kerusakan dan kesengsaraan, maka peradaban tersebut akan ditinggalkan yang kemudian akan berujung pada keruntuhannya. Hal inilah yang sedang terjadi pada peradaban kapitalisme saat ini. Peradaban tersebut telah terbukti gagal menyelesaikan berbagai problem kehidupan. Kapitalisme bahkan banyak menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan bagi umat manusia. Pada konteks global, di semua negara yang menganut sistem kapitalisme telah tercipta kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin parah. Seperti yang dilaporkan oleh lembaga asal Inggris, Oxfam, yang berjudul Time to Care Unpaid and Underpaid Care and the Global Inequality Crisis. Ketimpangan ekonomi telah berjalan di luar kendali. Pada tahun 2019, sebanyak 2.153 miliarder dunia memiliki kekayaan melebihi total kekayaan 4,6 miliar orang penduduk dunia. 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih dari 2 kali lipat total kekayaan dari seluruh penduduk bumi. Berdasarkan laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2021, International Monetary Fund IMF menyatakan bahwa perekonomian dunia tumbuh negatif. Hal itu disinyalir akibat isu gangguan suplai di negara maju serta sempat memburuknya kasus pandemi di sejumlah negara. Pertumbuhan negatif tersebut terjadi secara luas di negara maju maupun negara berkembang. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan risiko ekonomi global. Artinya, pandemi ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kinerja ekonomi global. Ini menggambarkan buruknya kinerja ekonomi kapitalisme saat ini. Laporan Indeks Kelaparan Global 2021 yang dikeluarkan oleh World Life and Concern Worldwide mengungkapkan bahwa sekitar 50 negara di dunia saat ini menghadapi tingkat kelaparan serius. PBB juga menerbitkan data terbaru terkait jumlah orang yang tidak mendapatkan nutrisi yang layak di dunia. Menurut data PBB tersebut, pada tahun 2020 jumlahnya meningkat 320 juta menjadi 2,4 miliar orang. Ini berarti hampir sepertiga populasi dunia. Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa kapitalisme telah gagal menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Bahkan sebaliknya, kapitalisme menciptakan berbagai ketidakadilan dan kesenjangan yang berujung pada kesengsaraan. Para ekonom dunia, peraih Nobel seperti Paul Krugman, Joseph Stiglitz telah sejak lama memprediksi bahwa krisis ekonomi yang melanda Eropa, AS, Jepang, dan pusat-pusat kapitalisme lainnya tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya. Karena itu, McMurtry menganggap ekonomi kapitalisme itu bagaikan kanker yang terus menjalar menuju pintu kematian. Kegagalan negara adidaya. Hingga saat ini, AS masih memegang posisi sebagai negara adidaya, sekaligus sebagai jantung utama peradaban kapitalisme. Namun berbagai gejolak politik militer, ekonomi, dan sosial yang menerpa AS makin menunjukkan bahwa negara tersebut sebenarnya sedang sempoyongan meski sekedar mempertahankan eksistensinya. Berbagai media internasional bahkan menjuluki AS sebagai negara yang sedang sakit parah, the sick man. Media internasional Bloomberg membuat analisis kondisi AS yang sakit tersebut dengan judul The US is the sick man of the developed world.
Media Foreign Policy mengulasnya dalam topik yang berjudul The American Empire is the Segment of the 21st Century. Analisis berbagai media internasional tersebut berdasarkan data real kondisi AS dari berbagai sisi, mulai dari sisi politik, ekonomi sosial, militer, dan sebagainya. Mereka menyimpulkan bahwa kondisi AS sedang sakit. Fakta terbaru hingga tahun 2022 ini bahkan menunjukkan kondisi lemah dan sakitnya AS tersebut semakin parah. Di antaranya adalah terjadinya penarikan semua pasukan AS dari Afghanistan mulai 31 Agustus 2021 lalu. Penarikan ini dilakukan setelah 20 tahun AS bersama NATO berupaya menggulingkan kekuasaan Taliban dan menggantinya dengan rezim boneka. Selama 20 tahun itu juga, AS melalui 4 presiden yang pernah berkuasa berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Taliban. Namun Taliban justru melakukan perlawanan sengit yang berakhir pada pengusiran tentara AS dan sekutunya dari wilayah Afghanistan. Terusirnya tentara AS dan sekutunya tersebut membuktikan bahwa AS tidaklah sedikdaya seperti yang selalu diopinikan oleh media pro-AS. AS menghabiskan lebih dari 2 triliun dolar untuk perang di Afghanistan selama 20 tahun itu. Berbagai dokumen menyebutkan bahwa anggaran yang dihabiskan AS di Afghanistan lebih dari 300 juta dolar per hari. Perang di Afghanistan juga telah membuat Amerika kehilangan banyak nyawa. Jumlah tentara Amerika yang tewas berjumlah sekitar 2.500 tentara. Hampir 4.000 kontraktor sipil AS tewas. Satu kesimpulan penting terkait hal ini bahwa AS bersama NATO telah gagal total dari sisi militer di Afghanistan. Kasus pandemi corona semakin menambah fakta tentang rapuhnya kondisi dalam negeri AS, khususnya terkait penanganan penyakit dan kesehatan warganya. Hingga Januari 2022, sudah lebih dari 58 juta total warga AS terinfeksi virus corona. AS menduduki ranking pertama di dunia sebagai negara yang paling banyak terinfeksi virus corona. AS juga menduduki urutan pertama di dunia dari sisi jumlah warganya yang meninggal akibat corona, yakni lebih dari 850.000 orang. Media internasional Associated Press pada tahun 2020 lalu pernah menjuluki New York sebagai deadliest place on earth, alias tempat paling mematikan di dunia. Kasus pandemi corona di AS itu menjadi bukti nyata kegagalan sistem kapitalisme yang mana AS menjadi pimpinannya. Pada kondisi pandemi corona di AS tampak seperti negara kecil yang tidak berdaya, padahal AS memiliki banyak rumah sakit dengan kategori terbaik di dunia. AS juga menjadi negara pengekspor teknologi kesehatan tercanggih ke berbagai negara. AS juga membelanjakan 3,6 triliun dolar per tahun untuk pelayanan kesehatan yang setara dengan 17% dari PDB AS atau setara 5 kali lipat dari anggaran militer AS. Hal ini menunjukkan satu fakta bahwa kegagalan AS dalam menghadapi wabah corona ini bukan semata muncul akibat minimnya harta dan kemampuan. Namun, kegagalan itu lebih disebabkan oleh tata cara pendistribusian harta dan rusaknya pemeliharaan urusan masyarakat yang bersumber dari ideologi kapitalisme yang mereka terapkan. AS membelanjakan lebih dari 70% anggaran kesehatannya itu pada perusahaan asuransi dan farmasi. Dana tersebut dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asuransi dan farmasi yang perhatiannya hanya pada profit semata. Jadi yang menikmati anggaran besar dana kesehatan AS itu adalah perusahaan asuransi dan farmasi yang dikuasai oleh segelintir elit para penguasa besar. Wajar saja banyak rumah sakit di AS di tengah pandemi corona ini kekurangan alat-alat medis sederhana yang tidak memerlukan teknologi tinggi, seperti ventilator, jas pengaman medis, dan sejenisnya. Kalangan intelektual barat sendiri sudah banyak yang mengeluarkan analisisnya berkaitan dengan kondisi kemerosotan AS yang mengarah pada kehancurannya. Di antaranya disampaikan oleh Maurice Berman dalam bukunya Dark Age America, The Final Phase of Empire. Ia mengatakan bahwa AS akan terpinggirkan dari panggung dunia dan hegemoninya akan segera berakhir. Berman menggambarkan Amerika sebagai sebuah kultur dan emosional yang rusak oleh peperangan, menderita karena kematian spiritual, dan dengan intensif mengekspor nilai-nilai palsunya ke seluruh dunia dengan menggunakan senjata. Dikatakan juga bahwa republik yang berubah menjadi imperium itu berubah pada zaman kegelapan baru dan menuju keruntuhannya sebagaimana dialami imperium Romawi. Islam dan arah perubahan dunia. Jelas, ideologi kapitalisme kini sedang berada di tepi jurang keruntuhannya.
AS sebagai pusat kapitalisme dunia juga sedang dilanda berbagai keterpurukan. Berbagai gejolak politik, ekonomi, dan sosial, serta kondisi buruk akibat pandemi diprediksi akan mempercepat rangkaian fase kejatuhan ideologi kapitalisme tersebut. Pada konteks perang peradaban, class civilization, kondisi ini sangat menguntungkan bagi umat Islam yang sedang berjuang mengembalikan ideologi Islam ke pentas kehidupan melalui penegakan kembali negara khilafah. Apalagi secara internal, kesadaran umat Islam untuk membangun kembali institusi khilafah kini semakin menguat. Hal tersebut tentu terkait dengan semakin meningkatnya pemahaman umat terhadap ide khilafah sebagai ajaran Islam. Apalagi kondisi keterjajahan dan keterpurukan umat Islam saat ini memang membutuhkan institusi khilafah sebagai kekuatan global untuk menyelesaikannya. Misalnya, kasus genosida terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, Cina yang tidak mampu dicegah dan dihentikan oleh negara-negara Muslim yang ada saat ini. Demikian juga yang terjadi di Palestina, Suriah, dan negeri-negeri Islam lainnya. Sudah ada ratusan resolusi yang dikeluarkan PBB untuk Palestina dan Suriah, namun terbukti resolusi tersebut tidak menyelesaikan masalah. Bahkan justru makin memperpanjang penderitaan umat Islam di sana. Pada sisi lain, rezim lokal di negeri-negeri Islam kini semakin tidak dipercaya oleh umat, termasuk para penguasa boneka hasil dari peristiwa Arab Spring. Pasalnya mereka terbukti represif terhadap umat Islam dan bahkan menjadi perpanjangan tangan negara penjajah. Misalnya, pada kasus genosida terhadap Muslim Uighur tersebut, para penguasa di negeri-negeri Islam hanya diam tanpa melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka tidak berani karena disinyalir akan membahayakan hubungan ekonomi mereka dengan Cina. Hal ini menunjukkan fakta kelemahan dan keterpurukan umat Islam akibat terpecah belah ke dalam nation state. Kondisi makin parah karena rezim di negeri-negeri Islam justru bersahabat dengan negara penjajah dan represif kepada umat Islam. Berbagai fakta empiris ini tentu akan semakin memperkuat keinginan umat Islam untuk segera menegakkan kembali khilafah sebagai satu kekuatan global dan pelindung umat di dunia internasional. Berbagai potensi SDM dan SDA yang dimiliki umat Islam, baik secara kuantitas maupun kualitas, ditambah dengan kekuatan i'tiqadi akan semakin memperkokoh perjuangan umat untuk segera menegakkan kembali khilafah Rasyidah tersebut. Khilafah akan mengatur dunia berdasarkan hukum syariah yang penuh rahmat. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan syariah secara kafah dalam naungan khilafah Rasyidah itu harus dapat dibaca sebagai perjuangan mewujudkan perubahan dengan mencapai kesejahteraan hakiki bagi masyarakat dunia, sekaligus mengakhiri berbagai kesengsaraan yang diakibatkan oleh tatanan kapitalisme global. Masa depan milik Islam, Adi Victoria, penulis dan aktivis dakwah. Di dalam kitab Dukhul Al-Mujtama, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah mengatakan, perang antara Islam dan kekufuran akan terus berlangsung hingga kekufuran itu tumbang dan Islam memperoleh kemenangan. Apa yang disampaikan oleh beliau di atas menggambarkan realitas atau fakta yang dapat dengan mudah kita indra sekarang ini. Sejak Khilafah Utsmaniyah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 3 Maret 1924, umat Islam di berbagai belahan muka bumi mengalami berbagai bentuk penindasan. Hal ini tidak lain akibat lemahnya kekuatan umat Islam. Umat Islam yang dulunya hidup di bawah satu kepemimpinan menjadi hidup terpecah menjadi 57 negara. Namun, giroh perjuangan umat Islam untuk bangkit dari segala macam bentuk penindasan tersebut tidak pernah padam. Hal ini tidak lain karena mulai munculnya kesadaran dalam diri umat Islam bahwa sejatinya telah terjadi kezoliman terhadap umat Islam akibat sistem Islam tidak diterapkan. Adanya kesadaran inilah yang semakin membuat giroh perjuangan umat Islam semakin tinggi. Adanya kesadaran dalam diri umat ini tentu penting. Syekh Ahmad Atiyat di dalam bukunya At-Thariq mengatakan, kezoliman bukanlah faktor pendorong perubahan mendasar revolusi, namun kesadaran akan adanya kezolimanlah yang mendorong revolusi tersebut. Arah perubahan. Syekh Ahmad Atiyat di dalam bukunya At-Thariq mengatakan, sesungguhnya manusia tidak akan berpikir tentang perubahan
kecuali jika ia menyadari bahwa di sana ada realitas yang rusak, buruk, atau paling sedikit tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Agar di sana terjadi kesadaran untuk berubah, maka harus ada penginderaan terhadap rusaknya realitas. Hanya saja sekedar sadar terhadap kerusakan atau realitas yang rusak tidak cukup untuk melakukan perubahan. Selain sadar terhadap kerusakan realitas hidupnya, harus ada pula kesadaran terhadap realitas pengganti atau realitas yang dicita-citakan yang digunakan untuk mengganti realitas yang rusak tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, perubahan tidak akan terjadi kecuali sebelumnya telah terwujud kesadaran di dalam diri umat. Umat sadar bahwa di tengah-tengah mereka telah terjadi kerusakan. Namun, kesadaran semacam ini belum cukup. Harus pula ada kesadaran terhadap realitas pengganti untuk menggantikan realitas yang telah rusak tersebut. Pertama, dari kesadaran emosional menuju kesadaran ideologis. Memang setiap manusia memiliki potensi kehidupan, tokotul hayawiyah, berupa gorizah, naruri. Adanya rasa marah atau emosional saat agama Islam dihinakan, misalnya, adalah bagian dari gorizah al-baqa, yang merupakan fitrah bagi manusia. Namun hal ini tidaklah cukup. Harus ada kesadaran ideologis dalam diri umat bahwa segala macam bentuk penghinaan terhadap Islam dan ajarannya akan selalu berulang, khususnya yang dilakukan oleh Barat. 2. Dari perubahan rezim ke arah perubahan sistem. Setiap kali diadakan pemilu, maka yang masih tertanam di dalam kepala masyarakat secara umum adalah adanya perubahan rezim atau pemimpin. Padahal saat berbicara kepemimpinan yang dilihat tidak hanya siapa yang menjadi pemimpin, namun juga dengan sistem kepemimpinan apa ia akan memimpin. Sistem kepemimpinan tentu sangat menentukan bagaimana seseorang pemimpin akan memimpin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selama tidak ada perubahan sistem, hanya terjadi perubahan rezim, maka sulit berharap akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Sistem yang baik tentu berasal dari Tuhan yang Maha Baik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sistem Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih." Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Sistem Islam dalam kepemimpinan adalah khilafah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kanat bani Israel tasusuhumal anbiya'u kullama halaka nabiyyu khalafah nabi wa innahu la nabiyya ba'di wasayakunu khulafa'u fayaksurun." Dulu Bani Israel selalu pimpin atau diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, datang nabi lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, yang ada adalah para khalifah yang banyak. Khalifah adalah orang yang memimpin. Khilafah adalah sistem kepemimpinannya, yakni sistem pemerintahan Islam. 3. Dari perubahan lokal atau regional ke arah perubahan global. Ideologi yang sekarang mengatur peradaban dunia adalah ideologi kapitalisme. Ideologi ini diemban oleh Barat dengan Amerika sebagai pengusung utamanya. Dengan ideologi kapitalisme tersebut, Amerika berupaya untuk menjadi seluruh negara-negara di dunia di bawah kendalinya, baik dengan penjajahan langsung atau melalui para penguasa yang menjadi antek atau kaki tangannya. Hal ini seharusnya menjadi kesadaran di dalam diri umat. Umat harus sadar bahwa perubahan yang dikehendaki bukan bersifat lokal atau regional, namun perubahan secara global. 4. Dari perubahan parsial ke perubahan total. Perubahan pun tidak bisa dilakukan secara parsial, namun harus secara total, menyeluruh. Inilah perubahan yang efektif. Perubahan secara total akan berpengaruh terhadap semua bagian di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat meyakini bahwa Islam adalah solusi, maka solusi tersebut harus ditujukan pada semua hal. Allah SWT sendiri juga telah memerintahkan agar masuk ke dalam Islam secara total, menyeluruh atau kafah,
tidak sebagian-sebagian, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. 5. Dari ketergantungan pada barat menjadi independen. Umat Islam juga harus meninggalkan sikap ketergantungan pada barat. Masih banyak umat Islam yang menjadikan barat sebagai rujukan peradaban. Padahal salah satu penyebab kemunduran bagi umat Islam adalah karena melemahnya pemahaman terhadap agama Islam. Ini salah satunya akibat pemahaman pola pikir barat yang masuk ke dalam pemikiran umat Islam, seperti ide HAM, demokrasi, sekulerisme, dan lainnya. Umat Islam kaya akan sakofah Islam. Ini yang tidak dimiliki oleh agama dan ideologi selain Islam. Kekayaan sakofah Islam inilah yang dulu menjadikan Islam menjadi mercusuar peradaban di dunia. Bahkan Barat sendiri mengakui peradaban Islam. Cendekiawan Barat yang bernama Emmanuel Duce yang berasal dari Jerman mengatakan, semua ini yakni kemajuan peradaban Islam telah memberikan kesempatan baik bagi kami untuk mencapai kebangkitan Renaissance dalam ilmu pengetahuan modern. Karena itu sewajarnya lah kami senantiasa mencucurkan air mata tatkala kami teringat akan saat-saat jatuhnya Granada. Granada adalah benteng terakhir kekhilafan Islam di Andalusia yang jatuh ke tangan orang-orang Eropa. Hal senada diungkapkan oleh Montgomery Watt. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Barat bukanlah apa-apa. Yesquisse Resister juga berkomentar, selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi. Bahkan yang menarik sekaligus mengejutkan, sumbangsi peradaban Islam terhadap dunia termasuk dunia barat juga diakui oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Hal itu terungkap saat dia berpidato tanggal 5 Juli 2009 di antara lain menyatakan peradaban berhutang besar pada Islam. Islamlah di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar yang mengusung lentera ilmu selama berabad-abad serta membuka jalan bagi era kebangkitan kembali dan era pencerahan di Eropa. Arus perubahan menuju khilafah. Imam Taqiyuddin An-Nabhani berkata, sesungguhnya umat Islam telah mengalami tragedi dengan dua ujian. Pertama, para penguasa mereka adalah agen-agen kaum kafir penjajah. Kedua, diterapkan kepada mereka sistem hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, yaitu diterapkan kepada mereka sistem kufur. Oleh karena itu, agar umat Islam bisa mewujudkan perubahan yang terbaik, yang bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan, serta menjadikan Islam dan umatnya mulia, tidak ada cara lain kecuali berpaling dari Barat, serta mengganti sistem kufur dari Barat dengan sistem Islam, yakni khilafah. Imam Taqiyuddin An-Nabhani juga menjelaskan apa itu khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim di seluruh dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Khilafah akan mewujudkan ukhuwah umat Islam, menegakkan hukum-hukum syariah secara kafah serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Dengan itulah Islam akan kembali menjadi mercusuar peradaban dunia yang dulu telah terbukti menguasai 2/3 dunia selama kurang lebih 1300 tahun lamanya. Allahu Akbar. Perang penting ulama dan ahlu nusroh dalam perubahan. Muhammad Taufik Ente. Ulama yang dibahas di sini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan agama, lebih takut kepada Allah dan mengamalkan ilmunya. Demikian sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib, wahai pengemban ilmu, ulama, beramalah dengan ilmu tersebut, karena sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang beramal dengan apa yang dia ketahui dan ilmunya sejalan dengan amalnya. Adapun terkait perubahan, pada dasarnya manusia tidak akan mau berubah kecuali jika dia memahami, pertama, kondisi atau realitas yang ada ini rusak atau tidak seharusnya. 2. Memahami realitas atau kondisi yang lebih baik untuk menggantikan realitas yang rusak tersebut. Ketiga, memahami bagaimana cara mengubah realitas yang rusak menjadi lebih baik. Disinilah peran penting ulama dalam proses perubahan.
Mereka memikul amanah untuk memahamkan umat. Mereka juga dituntut menjadi pionir perubahan sebagai bentuk pengamalan ilmunya mereka. Membongkar dan membangun. Terkait perubahan, tugas utama ulama adalah membongkar keburukan sistem yang tidak sesuai dengan Islam, menunjukkan sisi ketidaksesuaiannya sekaligus membangun dan memahamkan keunggulan sistem Islam. Keburukan pribadi yang tidak berpengaruh pada rusaknya masyarakat memang tidak layak untuk dibongkar, apalagi dijadikan konsumsi publik. Sebaliknya, keburukan sistem yang berdampak pada rusaknya masyarakat akibat hukum syariah yang dicampakkan mestilah dibongkar dan dilawan. Dakwah pada level ini memang bukan dakwah yang manis dan mudah. Sangat berpotensi mendapatkan banyak penentangan. Bagaimana tidak ditentang jika di tengah-tengah penyembah berhala, Nabi menyatakan bahwa berhala-berhala tersebut tidak mampu menciptakan lalat. Tak mampu pula membela diri dari lalat yang mengambil sesuatu dari mereka. Beliau juga tak segan menyampaikan, sungguh kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan neraka jahanam. Karena mengkritik akidah dan pemikiran yang rusak inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semula dihormati dan digelari Al-Amin akhirnya dimusuhi. Lalu kaum Quraisy melobi paman Nabi agar menghalangi dakwah beliau. Mereka mengancam, kami demi Allah tidak dapat bersabar atas hal ini, dari caciannya atas bapak-bapak kami dan membodohkan akal kami dan mengejek Tuhan-Tuhan kami. Puncaknya adalah ketika mereka berkomplot mau membunuh Nabi. Pasca Nabi Khulafaur Rasyidin wafat, para ulama lah garda terdepan dalam menjaga Islam, termasuk sistem khilafah, agar tidak menyimpang sedikit pun dari minhaj kenabian. Saat Muawiyah menunjuk putranya sebagai khalifah dengan mengklaim bahwa hal ini mengikuti Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar dengan lantang dan terang-terangan berkata, ini adalah sunnah tradisi Heraklius dan Kaisar. Sungguh Abu Bakar demi Allah tidak pernah menunjuk salah seorang anaknya atau salah seorang keluarganya untuk menjadi khalifah. Tidak lain Muawiyah ini hanya ingin memberikan kasih sayang dan kehormatan kepada anaknya. Para ulama bahkan mempertaruhkan nyawanya. Imam Al-Husain terbunuh pula Abdullah bin Zubair, berikutnya para fuqaha Madinah dalam peristiwa Al-Harrah, hingga terbunuhnya Sa'id bin Zubair. Setelah itu para ulama melakukan amar ma'ruf nahi munkar menurut kemampuan mereka untuk mengembalikan pemerintahan agar sesuai dengan minhaj kenabian. Di antara upaya itu tergambar dari apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak terkait Imam Abu Hanifah dengan Ibrahim As-Sa'id, seorang perawi hadis dan fuqaha dari Khurasan yang dibunuh penguasa karena berulang memberikan nasihat secara tegas. Para ulama tidak berhenti dengan kemampuan yang ada. Mereka berupaya memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat tentang bagaimana sistem yang ideal itu. Di antara mereka ada Imam Al-Juwaini dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya Yats al-Umam fi Atiyats az-Zulaim, juga Imam As-Simnani dari mazhab Hanafi dengan kitabnya Raudhah al-Qudat wa Tariq an-Najat. Bahkan setelah sistem khilafah runtuh pun, para ulama tetap berupaya memahamkan umat dengan realitas yang ada, sekaligus realitas ideal yang hendaknya umat perjuangkan. Hal tersebut bisa dilihat dari Syekh Jad al-Haq, Syekh al-Azhar pada masa lalu dalam kitabnya Bayan li'an-Nas, hingga Haji Sulaiman Rashid Harun Sulaiman Rashid dalam bukunya Fiqh Islam. Dalam buku tersebut, setelah menjelaskan prinsip-prinsip sistem pemerintahan Islam, beliau menulis, fardu kifayah atas kaum muslim sedunia berusaha mencari jalan untuk menyatukan pimpinan. Kewajiban ini tetap hingga tercapai apa yang dimaksud. Mengembalikan sistem khilafah. Ketika Tatar menyerang dan khalifah terbunuh, pusat kekhilafan dikuasai mereka, pasukan Tatar makin merajalela. Penduduk Mesir takut, bahkan sang sultan, gubernur Mesir, dan pasukannya juga tidak berdaya. Pada saat genting itulah muncul ulama yang membangkitkan semangat dalam jiwa masyarakat. Alih-alih takut, Syekh Izzuddin bin Abdussalam justru mengobarkan semangat jihad mereka. Ketika dimintai pertimbangan oleh sang sultan terkait siapa yang akan menjaga kekuasaan dan masalah biaya menghadapi tentara Tartar, beliau menjawab, berangkatlah, aku menjamin bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian. Sang sultan pun menyahut, harta yang ada di kas negara sedikit, aku ingin meminjam dana dari pedagang guna membiayai perang melawan Tartar. Syekh Izzuddin bukan hanya bisa menyemangati, namun beliau memberikan solusi. Jika musuh sudah memasuki negara Islam, imam wajib memerangi mereka.
Jika memang harta di kas negara sedang kosong, Anda jual saja barang-barang mewah dan alat-alat yang berharga mahal. Setiap personal pasukan cukup dengan kendaraan dan senjata. Bersama-sama rakyat, mereka kompak melawan musuh. Jangan memungut sumbangan dari rakyat kalau kebutuhan untuk pasukan sudah dianggap cukup. Syekh Izzuddin tidak hanya memperhatikan persoalan serangan Tatar, beliau pun memberikan perhatian besar terkait khilafah bagi umat Islam. Setelah mengalahkan pasukan Tatar pada perang Ain Jalut tahun 1260, setelah Sultan Qutuz wafat, lalu Baibars menjadi sultan dengan gelar Al-Malik Az-Zahir pada tahun 1261 Masehi. Syekh Izzuddin menyuruh Al-Malik Az-Zahir untuk melakukan baiat kepada calon khalifah, yakni Al-Muntasir. Al-Malik Az-Zahir tidak menentang. Dia menjawab, "Saya tidak pandai melakukan itu. Anda saja membaiat dia lebih dahulu, setelah itu baru saya." Inilah keberanian ulama di dalam menyampaikan kebenaran. Beliau tidak takut jika pandangannya akan membuat penguasa murka kepada dirinya. Beliau tidak memutar-mutar dalil lalu berkilah. Yang diwajibkan agama itu sebatas mengangkat pemimpin secara umum, boleh presiden, raja, kaisar, atau yang lain. Kan sudah ada Al-Malik Az-Zahir sebelum pemimpin umat Islam di Mesir. Ini sudah memadai, tak perlu mengangkat khalifah. Al-Malik Az-Zahir Ruhnuddin Baibars sendiri adalah penguasa besar. Dengan dukungan ulama, dia mengalahkan pasukan Tatar dalam pertempuran Ain Jalut. Kemudian dia mengalahkan pasukan Salib dalam beberapa pertempuran dari Arsuf, Atlit, Haifa, Safad, Jaffa, Askalon, Kaisari, hingga Antioquia atau Armenia. Praktis kekuasaannya meliputi Mesir hingga Suriah. Andai yang dituntut dalam Islam sekedar adanya pemimpin, tentu Al-Malik Az-Zahir sudah sangat lebih baik dibandingkan dengan para pemimpin saat ini. Namun keberadaan pemimpin seperti ini tidak menggugurkan kewajiban menegakkan sistem khilafah. Peran Ahlun Nusrah. Ahlun Nusrah atau Ahlul Quwah adalah pihak yang mampu memberi pertolongan atau nusrah secara real dengan kekuatan dan kekuasaan mereka. Dengan itu mereka mampu mengubah sistem kufur menjadi sistem Islam. Ahlun Nusrah bisa dari kalangan yang sedang memegang kekuasaan seperti kepala negara atau kelompok perwira berpengaruh, atau tidak sedang memegang kekuasaan namun memiliki pengaruh yang kuat kepada masyarakat seperti kepala kabilah, pimpinan partai politik, dan lain-lain. Tugas Ahlun Nusrah. Sebagai seorang muslim, mereka mempunyai kewajiban yang sama dengan muslim lainnya. Karunia Allah berupa kekuatan, kedudukan, dan kekuasaan wajib digunakan untuk menyokong dakwah. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT dan kelak akan menjadi kehinaan jika tidak digunakan untuk meninggikan kalimatnya. Mereka dengan kekuatan dan kekuasaan mereka memiliki dua tugas. Pertama, memberikan perlindungan kepada para individu pengemban dakwah dan kegiatan dakwahnya. Kedua, menjadi kekuatan dan kekuasaan mereka guna menegakkan hukum-hukum Allah secara kafah. Ini hanya bisa terrealisasi dengan sistem khilafah. Teladan Ahlun Nusrah. Rasulullah SAW telah mencari nusrah dari para tokoh yang memiliki kekuatan. Kabilah Taif menolak beliau, bahkan membuat kaki beliau berdarah-darah. Kabilah lainnya menolak beliau dengan kasar. Kabilah lainnya memberikan syarat kepada beliau yang beliau tolak. Namun beliau tetap tidak mengubah metode beliau. Beliau tetap tidak memakai langkah fisik atau militer meskipun para sahabat merupakan orang-orang pemberani. Beliau terus melakukan hal ini hingga mencapai 15 kabilah dan marga yang pernah beliau datangi. Lalu Allah membukakan hati pemuka Yathrib. Mereka kemudian disebut sebagai kaum Ansor. Maknanya adalah orang-orang yang memberikan nusrah atau pertolongan. Di antara tokoh yang sangat berperan dalam menolong dakwah adalah As'ad bin Zurarah, tokoh suku Khazraj, dan Sa'ad bin Mu'az, tokoh dari suku Aus. Sebagai orang yang memiliki kedudukan di tengah kaumnya, tidak dengan begitu mudah menerima kepemimpinan orang lain, begitu pula dengan As'ad bin Zurarah. Secara naluriah berat bagi dia untuk memberikan kekuasaan kepada orang lain, namun keimanan beliau lebih dominan dari nalurinya. Beliau katakan, hal tersebut dipimpin orang beda suku adalah perkara sulit, namun kami telah bersepakat untuk memenuhi seruan itu. Tak hanya menerima, As'ad bin Zurarah juga memfasilitasi dakwah Mus'ab bin Umair.
di Madinah hingga berkembang pesat. Hal ini membuat Sa'ad bin Mu'adz gusar lalu mengutus Usaid bin Hudair untuk mempersekusi dakwah. Namun dengan izin Allah, justru Usaid dan Sa'ad masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sa'ad berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Abdul Ashal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami dan orang yang paling kami percaya." Sa'ad lalu berkata, "Sungguh perkataan para laki-laki serta perempuan dari kalian bagi saya adalah haram sampai kalian mengimani kepada Allah serta Rasulnya." Belum sempat petang hari, laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Ashhal sudah masuk Islam. Bukan sekedar masuk Islam dan mengajak kaumnya masuk Islam, Sa'ad juga terjun dalam berbagai pertempuran bersama Rasulullah. Tak aneh ketika Sa'ad wafat, Rasulullah mengabarkan, "Hadzal ladzi tarraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah." Inilah hamba yang karena dia telah mengguncang arsy, dibuka untuk dia pintu-pintu langit dan 70.000 malaikat mengantarkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Sumber alokasi dan objek zakat telah kitab Muqaddimah Ad-Dustur pasal 143. Telah kitab edisi kali ini membahas pasal 143 dari kitab Muqaddimah Ad-Dustur yang berbunyi, zakat dipungut dari kaum muslim dan diambil dari harta-harta yang telah ditetapkan syariah untuk diambil zakatnya, yakni nuqud, emas dan perak, komoditas perdagangan, hewan ternak dan biji-bijian. Zakat tidak diambil dari harta selain yang disebutkan syariah. Zakat diambil dari setiap orang yang memiliki harta, sama saja apakah ia mukallaf seperti orang yang akil balik dan berakal maupun bukan mukallaf seperti anak kecil dan orang gila. Zakat ditempatkan pada pos khusus di Baitul Mal. Zakat tidak diberikan kecuali kepada salah satu atau lebih dari 8 golongan yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Pasal 143 mencakup 5 perkara. Pertama, kewajiban zakat atas kaum muslim. Kedua, zakat hanya diambil dari harta-harta yang telah ditetapkan oleh syariah dan tidak diambil dari selainnya. 3. Zakat dipungut dari setiap orang yang memiliki harta. 4. Zakat ditempatkan pada pos khusus di Baitul Mal. Kelima, zakat tidak dibagikan kecuali kepada orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariah. Pertama, zakat merupakan kewajiban. Dalil yang menunjukkan kewajiban zakat adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Kewajiban zakat juga dinyatakan antara lain dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 dan Quran Surat An-Nur ayat 37. Adapun dalam As-Sunnah diriwayatkan bahwa Nabi pernah mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau bersabda, "Ajarilah mereka bahwa Allah telah memfardukan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dari mereka dan berikan kepada orang-orang fakir dari mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dituturkan juga dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu menunaikan zakat. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwa pernah ada orang Arab mendatangi Nabi seraya bertanya, "Tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang jika aku kerjakan, aku akan masuk ke dalam surga." Nabi menjawab, "Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan apapun, tegakkanlah sholat wajib, tunaikanlah zakat yang difardukan, dan berpuasalah pada bulan Ramadan." Dalil yang menunjukkan bahwa zakat tidak dipungut kecuali dari seorang muslim adalah hadis Mu'adz bin Jabal yang di dalamnya disebutkan diambil dari orang kaya mereka. Dalil yang menunjukkan bahwa zakat tidak diberikan kecuali kepada muslim adalah sabda Nabi dalam hadis yang sama, diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Maksudnya adalah diberikan kepada orang-orang muslim, bukan kepada orang-orang kafir. Adapun keberadaan zakat tidak diambil kecuali dari harta yang telah ditetapkan oleh syariah, didasarkan pada dalil bahwa asy-syar'i telah menetapkan jenis-jenis harta tertentu dan kadar yang diambil dari harta-harta tersebut.
Setiap jenis harta yang tetapkan nisabnya diambil zakatnya jika sudah mencapai nisab. Zakat tidak dipungut jika harta yang dimiliki belum mencapai nisab. Ketetapan semacam ini didasarkan pada sebuah riwayat yang dituturkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Usaid bahwa Nabi pernah bersabda, tidak wajib zakat pada tanaman kurma yang kurang dari 5 wasak. Tidak wajib zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Hadis riwayat Bukhari. Zakat tidak diambil kecuali dari jenis harta yang telah ditetapkan oleh asy-syar'i, yaitu unta, sapi, kambing, emas, perak, gandum, jelai, syair, kurma, tamar, dan zabib, kismis. Unta, sapi, dan kambing termasuk hewan yang wajib dizakati. Dalilnya adalah as-sunnah dan ijma sahabat. Dalil as-sunnah adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi yang bersabda, tak seorang pun yang memiliki unta, sapi, atau kambing kemudian tidak mengeluarkan zakatnya kecuali akan didatangkan pada hari kiamat nanti yang lebih besar, yang lebih gemuk dari yang tidak dilaksanakan. Hewan-hewan lain seperti ayam, burung, ikan, selain 3 hewan di atas tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat emas dan perak ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta kekayaan kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu. Adapun di dalam As-Sunnah, Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa Nabi bersabda, tidak ada kewajiban atas kamu, yakni mengenai emas sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika milikmu sudah sampai 20 dinar dan cukup masa 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Kelebihannya diperhitungkan seperti itu. Tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa 1 tahun. Ali radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwa Nabi pernah bersabda, saya telah membebaskanmu dari zakat kuda dan hamba sahaya. Keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap 40 dirham, 1 dirham. Namun tidak wajib kalau banyaknya baru 190. Jika telah cukup 200, barulah kamu keluarkan 5 dirham. Imam Al-Bukhari mensahihkan hadis ini sehingga hadis ini layak dijadikan dalil. Zakat juga diwajibkan pada gandum, jelai, kurma, dan kismis. Diriwayatkan dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari Abdullah bin Amr yang berkata, Rasulullah membuat daftar zakat hanya terhadap jelai, jawawut, gandum, kurma, dan kismis. Hadis-hadis ini menjelaskan bahwa zakat pada tanaman dan buah-buahan hanya diambil dari 4 jenis saja, yaitu jelai, gandum, kurma, dan kismis. Selain dari jenis tanaman serta buah-buahan tersebut tidak diambil zakatnya. Adapun hadis-hadis yang menuturkan tentang zakat jagung, maka hadis-hadis tersebut lemah. Misalnya hadis dari jalan Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yang berkata, Rasulullah hanya menetapkan zakat pada gandum, jelai, kurma, kismis, dan jagung. Al-Hafidz dalam kitab Al-Talkhis menyatakan 2 isnadnya, yakni isnad Imam Ibnu Majah dan Daruqutni was lemah. Di dalam isnadnya terdapat Al-Azumi dan dia matruk. Demikian juga hadis dari jalan Al-Hasan yang berkata Rasulullah tidak memfardukan zakat kecuali pada 10 jenis, unta, sapi, kambing, emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan kismis. Ibnu Uyainah berkata saya melihatnya dan berkata az-zurah, jagung. Al-Hafidz dalam kitab Al-Talkhis mengatakan bahwa riwayat Al-Hasan adalah mursal dari jalur Amr bin Syuaib dan dia Al-Hasan adalah lemah sekali. Imam Abu Hatim berkata, dia matruk. Imam Al-Baihaqi sendiri di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra menuturkan di dalam riwayat lain dari jalur Al-Hasan di dalamnya terdapat seorang perawi bernama Amr bin Ubaid. Dia berkata, Rasulullah tidak menempatkan zakat kecuali pada 10 benda. Lalu ia menyebutkan di dalamnya, ia menyebut as-sult, sejenis dengan jiwawut, dan tidak menyebutkan az-zurah, jagung. 2 riwayat tersebut selain isnadnya lemah juga isinya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Siasah dakwah, penyatuan umat dan penegakan khilafah. Dr. Rian MAG, pengamat politik Islam dan militer. Mari kita renungkan kalimat-kalimat berikut. Masih ada yang lebih sulit lagi, yaitu mengubah benak pemikiran yang sudah terbelenggu dengan sakofah barat. Sakofah tersebut merupakan senjata yang digunakan untuk menikam daulah Islam dengan tikaman yang luar biasa hingga mematikannya.
Barat lalu memberikan senjata itu kepada generasi muda negara tersebut. Dalam kondisi yang masih meneteskan darah ibu mereka yang baru saja terbunuh, sambil berkata dengan sombong, "Sungguh, aku telah membunuh ibu kalian yang lemah itu, yang memang layak dibunuh karena perawatan yang buruk kepada kalian. Aku menjanjikan kepada kalian perawatan yang membuat kalian merasakan kehidupan bahagia dan kenikmatan yang nyata." Kemudian mereka mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan si pembunuh, padahal senjata pembunuh itu masih berlumuran darah ibu mereka. Perlakuan pembunuh itu kepada mereka seperti serigala yang membiarkan mangsanya lari, lalu dikejar lagi agar dapat ditangkap dan dimangsa. Mangsa tidak akan bangun lagi kecuali diterkam kembali hingga darahnya mengucur atau dibanting ke dalam jurang, kemudian serigala itu memangsanya. Algoritma politik untuk penghancuran khilafah. Dalam pernyataan di atas, senjata pembunuh yang dimaksud adalah pemecah persatuan secara fisik, nasionalisme, dan di atas kepingan-kepingan yang lemah itu ditabur racun yang dahsyat. Itulah sekulerisme yang menjadi asas ideologi kapitalisme dan materialisme yang menjadi asas ideologi sosialisme komunisme. Algoritma politik yang sederhana tetapi mematikan, pecah belah secara fisik melalui nasionalisme dan fanatisme kelompok, kemudian adu domba penduduknya. Setelah itu, kuasailah. Inilah divide at empire. Setelah wilayah dikuasai, cekokilah penduduk yang sudah lemah bahkan menyerah dengan pemikiran beracun. Larang peran agama di ruang publik, sekulerisme, atau usir agama dari seluruh aspek kehidupan, materialisme. Ini yang terjadi di negeri-negeri muslim. Setelah khilafah Islam, ibu dari anak-anak itu dihapuskan pada 3 Maret 1924, rumahnya itu pun tanah dan wilayahnya yang satu dimutilasi dengan keserakahan setinggi-tingginya oleh para penjajah barat. Tidak tersisa kecuali yang sudah tercabik-cabik. Setelah itu penduduknya, terutama generasi mudanya, mengalami perancunan pembaratan. Waxtociation. Aneka senjata sang pembunuh. Pertama, memprovokasi konflik sektarian dan adu domba antar kelompok. Perjanjian Sykes-Picot mengantarkan kepada kita bagaimana pemecah belahan wilayah khilafah Islam pasca kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 atas dasar nasionalisme. Khilafah Islam hanya disisakan menjadi Turki sekarang yang telah diubah menjadi Republik Sekuler. Kemudian Arab Saudi dibentuk dari pengkhianatan Hijaz kepada Khalifah, Inggris mengambil Irak, Palestina, Hijaz dan Transjordan. Prancis mengontrol Suriah dan Lebanon. Setelah itu Inggris mencangkokkan secara paksa entitas penjajah Israel di Timur Tengah pada 1948. Berikutnya setelah Timur Tengah dalam kendali Barat, secara sistemik provokasi perpecahan dilakukan sehingga terjadi kemerdekaan di negeri-negeri muslim, mulai dari Iran, Saudi Arabia, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Syria, Pakistan, dan Palestina dikuasai agresor Israel, Indonesia, Maroko, Nigeria, hingga Aljazair. Kemudian bermunculan konflik primordial dan tidak terselesaikan terkait dengan umat Islam Palestina, Kashmir di India, Afghanistan, Bosnia di bekas Yugoslavia, Rohingya di Burma, Moro di Filipina, Chechnya di Rusia, Uighur di Cina dan Azerbaijan. Selain itu, upaya adu domba antar kelompok muslim di berbagai negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim pun dilakukan. Hal ini harus dipahami oleh umat Islam agar bisa digagalkan. Menurut Rand Corporation, sebuah lembaga think tank Amerika, upaya memecah belah umat dilakukan menetapkan klasifikasi terhadap umat Islam berdasarkan kecenderungan dan sikap politik mereka terhadap Barat dan nilai-nilai demokrasi. Umat Islam dibagi ke dalam 4 kelompok. Pertama, kelompok fundamentalis yang menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer, menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang akan dapat menerapkan hukum Islam yang ekstrim dan moralitas. Kedua, kelompok tradisionalis yang menginginkan suatu masyarakat yang konservatif. Mereka mencurigai modernitas, inovasi, dan perubahan. Ketiga, kelompok modernis yang ingin dunia Islam menjadi bagian modernitas global. Mereka ingin memodernkan dan mereformasi Islam dan menyesuaikannya dengan zaman. Keempat, kelompok sekuleris yang menginginkan dunia Islam untuk dapat menerima pemisahan antara agama dan negara dengan cara seperti yang dilakukan negara-negara demokrasi industri barat, dengan agama dibatasi pada lingkup pribadi. Langkah berikutnya yang direkomendasikan Rand Corp ini adalah politik belah bambu, mendukung satu pihak dan menjatuhkan pihak lain, lalu membentrokkan antar kelompok tersebut. Pertama, mendukung kelompok modernis,
Kedua, mendukung kelompok tradisionalis melawan kelompok fundamentalis. Ketiga, menghadapi dan melawan kelompok fundamentalis. Keempat, secara selektif mendukung kaum sekuler. 2. Menyerang ajaran Islam melalui kriminalisasi, monsterisasi ide syariah, jihad dan khilafah dan pengemban dakwanya. Kesadaran umat Islam akan agamanya melahirkan kebangkitan umat secara alamiah. Kesadaran ini didorong oleh peran dari gerakan-gerakan dakwah Islam yang membuat umat semakin mengenali jati dirinya sebagai muslim dan sebagai umat terbaik dan adil. Khair ummah umatan wasatan. Hal ini membuat Barat khawatir akan dampak dari kebangkitan Islam bagi eksistensi dan dominasi Barat. Muncullah upaya untuk melakukan counter terhadap isu kebangkitan Islam, di antaranya dalam bentuk stigmatisasi terhadap ajaran Islam, mulai dari aspek syariah, kebolehan poligami, larangan pemimpin kafir, jihad, dan khilafah. Kemudian mengarah pada akidah, isu penghinaan terhadap Nabi SAW dan Al-Quran. Berikutnya, kriminalisasi para pengemban dakwahnya, yaitu para tokoh ulama yang lurus, ikhlas, dan para aktivisnya. Secara internasional, kembalinya kelompok Taliban berkuasa di Afghanistan pada 2021 menjadikan stigma negatif terhadap penerapan syariah Islam dimunculkan kembali. 3. Perang melawan terorisme dan radikalisme. Pasca 9/11 2001 terjadi titik krisis ketika Barat Amerika melakukan serangan politik terhadap Islam yang mengubah peta politik negara-negara di dunia melalui perang salib baru yang digemborkan Bush, yaitu terorisme. War on Terrorists pada faktanya ini bermakna perang terhadap Islam, war on Islam. Mengapa? Karena yang menjadi sasaran perang ini adalah Islam dan umat Islam. Tidak aneh kelompok kafir separatis di Papua yang telah membunuh dan merusak hanya disebut KKB, kelompok kekerasan bersenjata. Motif sesungguhnya WOT ini adalah agar Amerika memiliki legitimasi untuk melakukan serangan mendahului musuhnya, preemptive strike. Karena itu dunia Islam harus dikuasai secara total, wilayahnya, kekayaan alamnya, pikiran dan hatinya. Pada faktanya, perang melawan terorisme ini adalah gagal kasus penjajahan Amerika di Irak dan Afghanistan. Lalu Amerika menggeser perang melawan terorisme menjadi perang melawan radikalisme, war on radicals. Melahirkan keinginan Amerika untuk menjinakkan Islam melalui persekutuan dengan kelompok yang moderat. Tentu moderat dengan standar Amerika, lahirlah program yang disebut sebagai program deradikalisasi. Intinya adalah membuat Islam ala sesuai mau Amerika, menolak konsep kunci seperti jihad dan khilafah. Laporan Reuters 2019 menyatakan bahwa rezim ini sejak 2019 setelah memegang kekuasaan periode kedua begitu bernafsu untuk membersihkan birokrasi dan ASN dari anasir-anasir yang dianggap radikal. Hal ini alih-alih akan melahirkan dukungan publik malah makin menumbuhkan sikap kritis yang semakin kuat terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim ini terhadap masyarakat, termasuk di kalangan ASN. 4. Menyebarkan gagasan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah ide usang, gagasan absurd. Penggagasnya ingin ada di pertengahan dalam segala sesuatu, kompromistis. Namun mereka mencari pembenaran dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dengan istilah wasatan, adil. Padahal gagasan intinya adalah menolak Islam secara total, kafah, menolak jihad dan khilafah, membentuk Islam yang dikehendaki Barat, yang mengadopsi nilai-nilai dasar peradaban Barat, yaitu sekularisme yang banyak bertentangan dengan Islam. Hakikat gagasan ini adalah bentuk diabolisme intelektual yang bermakna pembangkangan terhadap syariat Islam. Diabolos adalah iblis dalam bahasa Yunani kuno. Diabolisme berarti pemikiran, watak, dan perilaku ala iblis ataupun pengabdi kepada iblis. Moderasi beragama ini hakikatnya menunjukkan sindrom merasa rendah diri, Minderworth complex menghadapi peradaban Barat. Lalu apa yang tidak disukai Barat dari Islam buru-buru disesuaikan. Padahal Islam adalah sebuah risalah paripurna yang tidak membutuhkan penyesuaian apalagi demi rasa suka dari kalangan Barat. Sungguh sesuatu yang ironis dalam konteks Indonesia. Biaya moderasi beragama melalui Kemenag bertambah dari 400 miliar 2021 menjadi 3,2 triliun 2022. 5. Menumbuhkan ide Islam lokal, Islam Nusantara, Islam Eropa, dan lain-lain.
Gagasan ini makin menunjukkan keterkaitan dengan makin terpecah belahnya setiap wilayah. Lalu ditumbuhkan pula aturan yang berbasiskan pada wilayah tersebut, seolah Islam di tempat A tidak cocok dengan tempat B atau dengan tempat C dan seterusnya. Artinya menolak keberadaan Islam sebagai aturan sempurna dan universal yang pasti cocok untuk semua situasi dan kondisi masyarakat. Jika ada yang tidak sesuai dengan syariah, fakta masyarakat tersebut yang harus diubah, bukan sebaliknya. Ajaran Islam yang disesuaikan dengan fakta tersebut, akibatnya syariah Islam yang sempurna itu dibonsai, dioplos sedemikian rupa sehingga sesuai dan tunduk dengan nasionalisme, sekulerisme, dan liberalisme. Ini sejalan juga dengan ide fikih minoritas. Muslim yang jumlah minoritas di satu negara harus mematuhi apa yang menjadi ketentuan negara tersebut meski menyimpang dari syariah Islam. Hal itu dilakukan dengan menggunakan dalih yang tidak tepat, adanya maslahat bagi Islam dalam partisipasi politik dan kaum muslim. Kisah Nabi Yusuf dan klaim bahwa beliau terlibat pemerintah di Mesir, keterikatan terhadap konsep geografis menurut Al-Quran dan gagasan tentang kewarganegaraan. Penutup. Demikian sebagian dari senjata-senjata yang dilakukan oleh orang kafir untuk membendung kebangkitan dan kesatuan umat Islam dalam menegakkan Islam kafah. Dengan demikian umat Islam harus terus istiqomah dalam menggelorakan dakwah secara intelektual, politis dan damai untuk melanjutkan kehidupan Islam, menyatukan seluruh wilayah dunia dengan tegaknya Islam kafah dan khilafah. Wallahu a'lam. Iktisodiyah, potret kegagalan kapitalisme global. Fajar Kurniawan. Hampir seluruh ekonomi dunia mengadopsi ideologi kapitalis dengan fondasi sekulernya sebagai sistem ekonomi. Dengan dominasi atas ekonomi global, kemiskinan dan ketidaksetaraan telah meningkat ke titik saat sekarang. 3/4 dari semua kekayaan berada di tangan hanya 1/10 dari populasi dunia. Tulisan ini mencoba mengungkapkan berbagai fakta kegagalan dan dosa sistem kapitalisme global bagi peradaban manusia. Pertama, ketimpangan ekonomi masyarakat. Lembaga riset Oxfam dalam laporan riset bertajuk The Inequality Virus Beginning to Get a World Torn Apart by Coronavirus Thought a Fight Just and Sustainable Economy mencatat kekayaan 1.000 miliuner dunia sempat turun dari 9.150 miliar dolar AS pada Februari 2020 ke 6.432 miliar dolar AS pada Maret 2020. Akan tetapi hanya dalam waktu 9 bulan atau per November 2020, kekayaan per miliuner sudah kembali ke level 9.139 miliar dolar AS. Dengan kata lain, selama periode kurang dari 1 tahun, miliuner dunia berhasil menambah kekayaan sebesar 2.707 miliar dolar AS. Hal itu terjadi saat ekonomi dan bisnis lesu dilanda pandemi. Jika kekayaan itu didistribusikan secara merata, maka jumlahnya lebih dari cukup untuk mencegah terjadinya penambahan kemiskinan sebagai dampak pandemi. Oxfam memperkirakan biaya untuk mencegah 226 juta orang jatuh di bawah garis kemiskinan, 5,5 dolar AS per hari. Sesuai prediksi Bank Dunia, hanya memerlukan anggaran sekitar 88 miliar dolar AS. Pemerintah di berbagai belahan dunia harus bekerja keras mencegah terjadinya ketimpangan yang semakin memburuk akibat COVID-19. Diprediksikan jika indeks Gini rasio sebagai alat ukur ketimpangan memburuk 2%, maka ada potensi tambahan 501 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai dampaknya dibutuhkan lebih dari 10 tahun agar angka kemiskinan bisa kembali ke level sebelum pandemi tanpa intervensi memadai. Maka pada tahun 2030 jumlah orang miskin dunia akan mencapai 3,4 miliar orang. Angka tersebut lebih tinggi daripada tahun 2019, yaitu sebanyak 3,2 miliar orang. 1. Langgengkan eksploitasi negara maju atas negara miskin. Tanggal 9 Januari 2022, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, di Colombo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Gotabaya meminta keringanan pembayaran utang ke Cina yang berbasis bunga. Dalam 1 dekade terakhir, Cina telah meminjamkan lebih dari 5 miliar dolar AS kepada Sri Lanka yang digunakan untuk membangun jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik, tenaga batu bara sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan yang digagas oleh Cina. Namun, saat ini negara kepulauan tersebut telah dilanda krisis devisa sehingga berada di ambang kebangkrutan.
Situasi di Pakistan tidak jauh berbeda dengan Sri Lanka. Menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Pakistan, utang luar negeri Pakistan pada bulan Juni 2013 mencapai 44,3,5 miliar dolar AS. Pada bulan April 2021, utang luar negeri tersebut telah melonjak menjadi 90,12 miliar dolar AS. Sejumlah 24,7 miliar dolar AS atau 27,4% diantaranya merupakan utang luar negeri dari Cina. Akibatnya sebagian besar pendapatan pajak Pakistan saat ini harus dihabiskan untuk membayar bunga hutang. Prof. Narendra Hertz 2005 dalam bukunya The Silent Takeover menyatakan bahwa hegemoni kapitalisme global telah merampas independensi suatu negara secara politik dan ekonomi. Hegemoni kapitalisme semakin menguat di era demokratisasi. Isu-isu demokratisasi yang dikampanyekan oleh sejumlah negara kapitalis sesungguhnya hanyalah instrumen akal bulus untuk menyandra suatu negara. Pasalnya, yang ada di dalam benak negara-negara kapitalisme utama adalah bagaimana bisa menguasai suatu negara dan kemudian bebas mengambil kekayaan sumber daya alamnya serta menjadikannya sebagai tujuan pasar bagi produk-produknya. Utang ribawi adalah jebakan yang sempurna untuk menguasai sebuah negara. Bahkan jika diperlukan, negara kapitalis akan memberikan pinjaman utang sampai negara tidak lagi mampu membayar utang-utangnya. 2. Sumber keguncangan sistem moneter dan maraknya perdagangan spekulatif. Keguncangan sistem moneter dimulai sejak terjadinya penghapusan emas sebagai cadangan mata uang dan dimasukkannya dolar AS sebagai pendamping mata uang sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian Bretton Woods. Selanjutnya justru dolar AS menjadi substitusi mata uang emas dan perak pada awal dekade 70-an. Hal ini yang menyebabkan dolar AS mendominasi perekonomian global. Namun dampak negatifnya, goncangan ekonomi sekecil apapun yang terjadi di AS pasti akan menjadi pukulan yang telak bagi perekonomian negara lain. Dalam tatanan kapitalisme juga dikenal dengan adanya bursa saham dan pasar modal. Faktanya yang terjadi di bursa saham dan pasar modal yaitu jual beli saham, obligasi, dan komoditi tanpa adanya syarat serah terima komoditi yang diperjualbelikan. Bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli. Adalah sistem yang jelas menimbulkan masalah, bukan sistem yang bisa menyelesaikan masalah. Pasalnya, naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses serah terima dan tanpa dasar yang real. Bahkan tanpa adanya keberadaan komoditi yang sedang diperjualbelikan. Hal itu akan memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. Begitulah, berbagai kerugian dan keuntungan terus terjadi melalui berbagai cara penipuan dan manipulasi. Kapitalisme juga menyuburkan adanya berbagai transaksi spekulatif, sebagaimana yang dapat dijumpai pada cryptocurrency atau mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, maupun Litecoin. 5 mata uang kripto yang paling populer Bitcoin dan cryptocurrency lainnya adalah sarana untuk berinvestasi yang mengandung spekulasi yang tinggi. Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidi mengatakan Bitcoin sebagai cryptocurrency merupakan investasi yang murni spekulasi. Bahkan resiko berinvestasi di Bitcoin jauh lebih tinggi dibandingkan di pasar saham karena tidak dasar perhitungan fundamental. 3. Lestarikan krisis keuangan dan ekonomi. Penerapan sistem kapitalisme juga telah memicu terjadinya krisis-krisis ekonomi maupun keuangan yang berulang dengan dampak yang semakin parah. Krisis demi krisis seperti krisis di Asia, Amerika Serikat, Eropa maupun berbagai belahan dunia lainnya terjadi karena dipicu adanya pertumbuhan sektor non-real yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor real. Pada akhirnya semua itu akan memunculkan fenomena economic bubble, yaitu suatu perdagangan dalam volume besar yang harga barang atau benda itu terjadi perbedaan antara nilai nominal dan nilai intriksinya. Gelembung ekonomi terjadi terutama di sektor ekonomi non-real maupun sektor real yang berhubungan erat dengan sektor non-real. Sistem ekonomi non-real yang muncul dalam sistem ekonomi kapitalisme inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya gelembung ekonomi, yaitu menjadikan uang sebagai komoditas seperti transaksi yang terjadi di pasar modal dan lembaga keuangan ribawi. Gelembung ekonomi juga bisa dipicu oleh sektor real, terutama pada harga aset dan properti yang harganya meningkat tajam, sehingga harganya sangat fantastis dan tidak rasional. Gelombang ekonomi tersebut bisa menimpa semua negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang paling merasakannya. Dampaknya adalah negara yang paling dominan ekonomi non-realnya dibandingkan dengan ekonomi realnya.
Meletusnya gelombang ekonomi berupa depresi besar, The Great Depression di tahun 1929 sampai 1939, gelombang.com pada tahun 1998 sampai 2000 maupun krisis keuangan disebabkan oleh ambruknya perusahaan peminjam utang pembelian rumah pada tahun 2007-2009 lalu menunjukkan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang rentan dengan krisis. Kapitalisme jelas telah gagal dari semua sisinya. Dari penjelasan di atas jelas dapat dibuktikan bahwa kapitalisme telah gagal dalam mendistribusikan kekayaan di antara manusia dengan cara yang adil. Bahkan di tempat kelahiran kapitalisme dan menjadi pusatnya saat ini yaitu Amerika dan AS, distribusi kekayaan tetap merupakan kegagalan yang besar. Kapitalisme tidak memiliki solusi untuk distribusi kekayaan yang berkeadilan, pertumbuhan ekonomi yang merata, perubahan rezim pajak, mencegah krisis ekonomi dan keuangan, menjaga stabilitas sistem moneter maupun mencegah terjadinya perdagangan yang spekulatif. Hal tersebut merupakan masalah sistemik yang penyelesaiannya pun tidak mudah. Reformasi kapitalisme hanya akan melanggengkan masalah. Dunia membutuhkan tatanan ekonomi global baru. Untuk itu dunia membutuhkan tatanan ekonomi global baru yang hanya bisa disediakan oleh Islam dan hanya dapat dilakukan oleh sebuah negara Islam yaitu khilafah. Tatanan ekonomi dunia Islam akan mengutamakan pemerataan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan. Menolak pinjaman berbunga, menggunakan emas dinar dan perak sebagai mata uang, menggunakan mata uang sendiri dalam perdagangan internasional dan transaksi bersama serta mencegah adanya praktik perdagangan yang spekulatif. Khilafah inilah yang akan mengakhiri dominasi dolar, menolak institusi kolonialis seperti IMF dan Bank Dunia dan menyatakan minyak, gas dan pembangkit listrik sebagai milik publik. Khilafah akan menegakkan tatanan ekonomi revolusioner ini di dunia. Allah telah menganugerahkan wilayah kaum muslim dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Jalur laut, darat, dan udara utama untuk perdagangan internasional melewati wilayah negeri-negeri Islam. Di atas segalanya, umat Islam memiliki harta berupa iman. Dengan iman itulah umat Islam dapat meruntuhkan tatanan ekonomi kapitalis yang eksploitatif saat ini. Oleh karena itu umat Islam harus berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mencabut tatanan ekonomi kapitalis yang menindas, eksploitatif dan tidak adil ini, seraya memastikan penerapan satu-satunya agama yang hak terhadap Allah, itulah Islam, tentu dengan menegakkan kembali khilafah yang menjadi kokoh di atas metode kenabian. Wallahu a'lam bishawab.